Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dan mengikuti mujahadah di tempat ini dalam asuhan Kiai Haji Abi Fakhrazi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqomah pada kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, saya baru 7 hari, kan kemarin di hari Ahad itu hari pertama, sekarang Sabtu itu hari ke-7, ngaten kan di kelurahan itu ada konvensi, lalu kemudian memilih diantaranya ada Surya dan Tanfilia. Kami diamanai untuk di Surya dan Pak Eko di Tanfil. Mudah-mudahan amanah ini bisa kami jalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudari dan ibu-ibu rahimakumullah, pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri mengawasi tawanan perang. Jadi ada tawanan perang itu ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada ibu-ibu juga. Nah, di antara ibu-ibu itu ada yang merasa kehilangan anak. Kan tawanan perang banyak gitu, mungkin crowded, ribut gitu, sehingga ibu ini merasa kehilangan anak. Dan jangan bayangkan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu ngerasa anaknya hilang, itu pasti resah, gelisah, dan juga mencoba mencari ke sana kemari. Nah, hal itu dilihat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat yang lain untuk melihat itu, betapa repot dan ribut dan kelihatan gelisahnya si ibu ini. Sampai pada akhirnya anak itu ketemu. Kira-kira kalau di umur mungkin dia masih sebelum 2 tahun, tapi bisa lari. Karena kalau anak-anak segini kan sudah tahu itu ibu saya, tapi kalau anak-anak kecil begitu masih lari-lari dan sulit sekali ditemukan. Pada akhirnya ditemukan, kemudian digendong, ditekap, dan begitu gembiranya si ibu ini. Dan setelah ketemu itu Rasulullah kepada para sahabatnya, beliau dawuh, hai para sahabatku, kira-kira ibu itu akan mampu melemparkan atau tega melemparkan anaknya ke api enggak? Kalau ada api lalu anaknya dilempar ke api, tega enggak? Ya Rasul, nih para sahabat jawab, ya Rasul, mboten mungkin, tidak mungkin. Wong enggak ada aja dicari sampai ribut begitu ketemu didekap dan disayang. Enggak mungkin kalau dia itu akan melempar anaknya ke api. Mendengar jawaban para sahabat yang seperti itu, Bapak Ibu, Rasulullah kemudian dawuh,
Allah kasih sayangnya melebihi seorang ibu terhadap anak yang bayi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu menunjukkan betapa besarnya rasa kasih, rasa sayang Allah kepada kita semuanya. Tidak hanya pada umat zaman Rasulullah, pada hari ini pun Rahman dan Rahimnya Allah tak berkurang sedikit pun untuk menyayangi kita, melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anak bayinya. Bapak Ibu, ilustrasi ini kalau kita sederhanakan, kalau ditanya siapakah Allah, itu kita bisa menjawab, Allah itu adalah zat yang maha kasih, maha sayang, maha rahim, maha rahman, maha rahim, yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya. Niku namine makrifat, tapi makrifatnya baru makrifat awam. Karena ada tingkatan, disebutkan bahwa makrifat itu ada makrifatul awam, ada makrifatul khusus, ada makrifatul khususil khusus atau istimewa. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada satu saat saya cerita lagi, ada seorang anak-anak yang berumur 3 tahun itu sholat malam. Tahu sholat malam berarti? Belum. Ini ceritanya anak ini umurnya 3 tahun sholat malam. Nah, pas sholat malam itu Bapak Ibu konangan ketahuan atau dilihat, diawasi pamannya. Sholatnya itu lama, sampai pamannya itu khawatir. Anak ini masih kecil, tapi sholat malamnya kok lama. Bagaimana dengan kesehatannya? Kekhawatiran pamannya seperti itu. Diawasi tiap hari, mboten napa-napa, ternyata tetap masih sehat. Akhirnya pamannya ini memberikan pengajaran. Hai ponakanku, paman kan ponakan gitu. Kalau kamu mau tidur nanti setelah sholat, itu amalkan 3 kata. Yang pertama, mau tidur berarti sudah mapan tidur, doanya tidur apa boleh? Bismillahumma ahya wa bismika. Lalu kemudian mau doa, baca surat Al-Ikhlas monggo, Al-Falaq monggo, Al-Ikhlas monggo, An-Nas monggo, ayat kursi monggo, itu ada ajarannya semua. Tapi pun mapan terus tasik bolak-balik ngenteni les niku. Nah, amalkan kata-kata ini cukup 3 kali, setiap kata 3 kali. Yang pertama adalah Allahu ma'i. Napa Bapak Ibu? Allahu ma'i. Ma'i niku saking ma'a niku beserta. Berarti Allahu ma'i, Allah beserta aku. Niku saking ayat Al-Qur'an, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Intinya Allahu ma'i, Allah beserta. Kata frase ini misalnya kata kan Allah satu kata, ma'i frasenya Allahu ma'i, Allah besertaku. Yang kedua, Allahu nadhirun ilayya. Allah nadhirun pakai dha ilayya. Allah melihat kepadaku. Allah melihat kepadaku.
Kalau bahasa sederhananya bahasa Indonesia, Allah melihatku, sami. Berarti yang pertama tadi, Allahu ma'i, Allah besertaku, Allahu nadhirun ilayya, Allah melihatku. Kata yang ketiga atau frasa yang ketiga adalah Allahu syahidi. Syahidi niku sami akar katanya dengan syahadat. Allah menyaksikanku. Nah, cara mengatakannya ini penting. Katakan 3 kali. Cara mengatakannya adalah ucapkan dalam hatimu tanpa menggerakkan lisanmu. Saged? Nah, saged, insya Allah saged. Biasanya ngerasani orang di dalam hati saged. Kayak mana nih batin gitu. Ucapkan dalam hatimu tanpa menggerakkan lisanmu 3 kali. Allahumma inni, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Tapi tanpa lisan. Coba dirasakan di dalam hatinya masing-masing. Terus mikem gitu. Pun saged to nggih? Insyaallah saged. Dereng. Nggih, ngeten saya kasih isyarat nggih, isyarat yang mudah. Tangan saya nanti saya gerakkan ngeten nggih, jempol saya tutup, diikuti Allah nggih. Iki sing mudah riyen, sing satu kata riyen. Allah. Ngeten nggih. Tapi tanpa diucapkan. Tapi saged? Saged. Nah, sekarang yang agak panjang-panjang tadi. Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Isyaratnya sami nggih, tanpa menggerakkan lisan. Saged toh? Insya Allah nanti kalau mau tidur lebih saged lagi. Nah, apalagi kalau jenengan mau tidur setelah baca-baca doa niku ditarik nafasnya, dikeluarkan melalui mulut. Sesudah itu dibarengi. Tadi sudah mengucapkan itu 3 kali pun rampung ya. Terus kok belum tidur mau diterusaken kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi betul bisa diucap kali ini. Saged insyaallah saged. Ngoten niku tidurnya biasanya enak, mimpinya indah-indah. Mboten mimpi di uber-uber sama kunti maupun di uber-uber sama singa macan. Mboten, biasanya mimpinya bagus-bagus. Dan mimpi bagi orang mukmin itu adalah, kalau mimpinya benar itu adalah bagian dari kenabian, itu isyarat-isyarat mimpi-mimpi itu. Nggih Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Nah, hal-hal seperti itu nggih Bapak Ibu diajarkan oleh pamannya, ponakannya. Ini biasanya panjenengan semerep ini namanya Abdullah Ibnu Abdullah At-Tustari. Nah, ben semerep nggih. Abdullah Ibnu Abdullah At-Tustari. Keterangan yang saya sampaikan, Allahumma Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi, itu ada dari kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Kalau mau ngecek halamannya saya lupa halamannya. Itu kita sekitar kemarin saya ingat 69 atau 79 katanya. Ya monggo dipun periksa kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, Abdullah At-Tustari ini melakukan itu selama sekitar hampir seminggu 3 kali.
Habis itu beliau yang masih kecil 3 tahun itu merasakan betapa indahnya hidup ini. Betapa indahnya hidup ini. Karena orang kalau Allahumma ini dengan pemahaman yang tadi, Allah Maha Rahman Rahim yang lebih sayang, lebih kasih kepada kita, melebihi seorang ibu. Itu kita masukkan pada waktu kita Allahumma ini, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi, sakit senyum sendiri. Dunia ini indah. Disayangi ini kan indah toh? Kita itu kalau diajukan orang kan kadang sering-sering susah nih. Kalau orang-orang yang sudah tinggi tingkatannya sih nggak mikirin uang kan. Tetapi kalau kita disayangi orang lain itu rasanya nyes, apalagi disayangi oleh Allah. Dawuhipun Rasulullah tadi pada waktu kita mengucapkan 3 kali kata-kata itu dimasukkan ke situ. Allahumma Allah Maha Rahman yang menyayangiku. Pak, Allah Maha Kasih Maha Rahman, kok saya kok dikasih nggak punya uang ya? Umpamanya kok begitu. Itu kasih sayangnya Allah, termasuk salah satunya. Kadang kala kan mboten bendina juga nggak punya uang. Umpami ngoten. Karena Allah ingin melindungi orang itu. Karena kalau pas kadang-kadang seringkali kalau pas punya uang terus enten kok keadaan, umpamanya nggih, keadaan ini mau dibujuk orang. Punya uang mau dibujuk orang, ketemu uangnya hilang mana? Cuma kita seringkali mboten paham kasih sayang Allah bentuknya sampai seperti itu. Nah, seminggu itu dilakukan seperti itu tadi. Atustari ini merasa indah. Ceritalah ke pamannya, aman, asik sekali. Yang paman ajarkan itu terasa indah. Pamannya kita berikut. Ya wis, rampung mboten. Ditambah ping 7. Tidak hanya 3 kali, tapi mau tidur diucapkan 7 kali. Kenapa nih? Allahumma Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Kan ada. Dihafalke kok dipraktekke, syukur-syukur wudu dhisik sadurunge. Nggih, sari. Nggih. Setelah itu dilakukan lagi. Begitu juga betambah indah hidup ini. Betapa enak menjadi hambanya Allah. Betapa asik. Lama-lama nih kan saged la khaufun alaihim walahum yahzanun. Indah gandolan Gusti Allah ini luar biasa. Boten enten susah, boten enten ngerti. Nah, diceritakan lagi perkembangannya kepada pamannya, ditambah lagi 11 kali, 3 kali, terus 7 kali, 11 kali. 11 kali ini kemudian lakukan seumur hidup. Nanti itu pamannya maringi ajaran kepada keponakannya itu seperti itu. Ini luar biasa. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kula besok belajar kayak seperti itu. Monggo kita saling mendoakan agar kualitas kita dengan melalui pengajian-pengajian seperti ini, dengan nanti apa kegiatannya NU ke depan berkembang ini, monggo disenggoyong bareng-bareng kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan terakhir saya mohon maaf dan terima kasih sudah minta kesini sama Pak Yai Toro tadi sini. Nah, ini saya alhamdulillah kepanggil panjenengan semuanya. Mudah-mudahan pepanggilan ini bisa bertemu kembali pada waktu yang lain. Seandainya mboten di dunia, nanti di akhirat di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.